Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man fatahallahu lahu yawmal furqan. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bukan apologi, bukan pembelaan pada diri sendiri, bukan terlampau bangga, tapi kita memang mesti bangga dengan identitas kita, dengan diri kita, dengan kitab suci kita. Seandainya Nabi Muhammad SAW hidup hari ini dan menjadi imam salat kita, maka yang beliau baca sama dengan yang dibaca imam kita hari ini. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai Al-Ikhlas. Bunyinya sama. Artinya apa? Tak ada perubahan. Al-Quranul Karim. Anak-anak kita masih membaca Al-Quran. Terjemahan lembaga Mushaf Al-Quran yang didirikan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lebih dari 10 juta kitab suci disebarkan melalui jamaah haji dan umrah. Dengan berbagai macam bahasa. Dari mulai Eropa, Afrika, Asia, Australia, Asia. Semua bahasa dipakai. Tapi bahasa asli tetap ada. Masih belajar tajwid. Nah, kalau bangga dengan bahasanya, bangga dengan bunyinya, bagaimana dengan isi di dalamnya? Inilah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat dari surat An-Nisa ayat 82 menjadi renungan kita sejenak. Merenungkan ayat suci Al-Quran, tetap memohon lindung kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa mereka tidak mau merenungkan isi kandungan Al-Quran? Dari kata yatadabbarun inilah muncul tadabbur. Tadabbur. Mari kita duduk sejenak tadabbur Al-Quran. Kalau tafsir full, penuh. Dari mulai asbabun nuzulnya, makna perkatanya, munasabat kesesuaian dengan ayat sebelumnya, dengan surat sebelumnya dan surat setelahnya. Tafsirnya menurut aspek akidah, menurut fikih. Fikihnya lagi dilihat menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tafsirnya menurut etika, akhlak, moral Islam. Menurut sejarah. Ini tafsir besar. Tadabbur, merenungkan makna isi kandungan Al-Quran dengan tetap mengikuti kaedah-kaedahnya supaya tidak tersesat. Kenapa mereka tidak mau merenungkan, mentadabburi makna isi Al-Quran? Walau kana, seandainya Al-Quran itu min indi ghairillah, seandainya dia datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, lawajadu, pastilah mereka akan menemukan di dalamnya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi, pastilah mereka akan mendapati, menemukan di dalamnya ikhtilafan katsira. Ikhtilaf, kontradiktif. Ayat ini kenapa begini? Cerita ini mengapa begini? Surat ini mengapa begini? Mereka akan menemukan kontradiktif, bukan satu, bukan dua, katsira. Banyak sekali kontradiktif yang ada di dalam Al-Quran. Seandainya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sampai hari ini, para pengkaji kitab suci Al-Quran, yang mereka cari kontradiktif, niat di dalam hati adalah kebusukan, hasad, dengki, tapi yang ditemukan hidayah. Berapa banyak orang yang ingin mencari kelemahan Al-Quran, setelah dibaca, malah menemukan kelebihan Al-Quran. Tersebut seorang orientalis, timur oriental.
Dia berwajah oriental, mata sipit, rambut lurus. Oriental timur. Orang barat yang ingin mengkaji tentang Islam, karena kita di timur, disebut dengan orientalisme. Orangnya dihilangkan me-nya dengan orientalis. Salah seorang orientalis bernama Theodor dari Jerman, Noldek. Dia ingin mencari ikhtilaf. Ini kalau dicari ini teks Al-Quran ini pasti banyak ikhtilaf. Karena kitab suci yang lain di teks ini naskahnya segini, di teks ini berbeda, di teks ini susunannya begini. Teks-teks klasik itu disebut dengan manuskrip, tulisan tangan, belum ada edisi cetak. Manuskrip. Maka dicarilah manuskrip dari mulai Yaman, Makkah, Madinah, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina, menyeberang Laut Merah ke Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai pusat Islam di Andalusia sebelah barat, pergi pula ke timur bagian Turki. Ditemukanlah manuskrip Al-Quran. Berapa lama dia mengumpulkan ini? 40 tahun. Apa yang terjadi? Ternyata seluruh manuskrip ini isinya sama, dibuka dengan Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Lantas apa yang menghalangi untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Boleh jadi karena gengsi, boleh jadi karena lingkungan, boleh jadi. Tapi janji Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di cakrawala, di atas muka bumi, di langit dan di dalam tubuh kamu, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai terbukti bahwa ini datang adalah hak, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tidak ada kontradiktif dalam manuskrip teks Al-Quran. Kalau manuskripnya saja tidak ada kontradiktif, apalagi yang edisi cetak. Maka kalau ada edisi cetak hari ini yang kontradiktif dengan yang ada sekarang, maka berarti yang kontradiktif itu pasti susupan, pasti palsu, pasti kekeliruan, pasti kesalahan. Dan tidak mungkin, karena di halaman depan atau ujung belakang Quran ini sudah ditashih oleh Lajnah Pentashih Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini perlu. Ustaz, yang pertama turun itu apa? Ketika Nabi bertahannus di Gua Hira berumur 38 tahun. Setelah itu dia naik lagi berumur 39 tahun. Setelah itu dia naik lagi berumur 40 tahun. Ketika itulah baru turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra. Lalu kemudian dia turun dari Gua Hira, menggigil kedinginan, zammiluni, selimuti aku. Maka kemudian Khadijah menyelimutinya. Turun ayat, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, berilah peringatan. Dia pun bangun, bangkit mau memberikan peringatan. Siapa yang mau diberikan peringatan ini? Turun lagi. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu dulu. Istrimu, anakmu, pamanmu, bibimu, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, Bani Qusay. Setelah itu barulah kepada yang lain-lain. Dia pun kumpulkan pamannya, bibinya di depan Bukit Safa, tempat kita memulai sa'i. Di belakangnya ada bukit besar bernama Jabal Abi Qubais. Depannya ada Ka'bah. Saat itu dia bertanya, wahai keluarga dekatku dan penduduk Makkah, seandainya aku katakan di belakang bukit Safa ini ada musuh yang akan menyerang kota Makkah, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, sadaqnaka, kami percaya. Seandainya aku katakan ada bala tentara yang akan menghancurkan kita di Makkah ini, apakah kalian percaya?
Mereka menjawab, kami percaya. Karena sejak pemuda pun kami sudah menggelar engkau Al-Amin. Kami percaya. Kalau aku katakan aku adalah nabi terakhir dan aku sudah menerima wahyu dari Jibril, apakah kalian percaya? Saat itu Abu Lahab berkata, Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Turun ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mestinya susunan Al-Quran itu begini, Ustaz. Iqra, ya ayyuhal mudaththir, wa anzir ashiratal aqrabin, tabbat syada abi lahab. Tapi kenapa ketika kita buka Al-Quran, Al-Fatihah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fih, bukankah ini kontradiktif yang nyata? Dan kata Allah di atas, kalau terdapat kontradiktif, min indi ghairillah, berarti dia bukan datang dari Allah. Begitu mudahnya orang menarik kesimpulan hanya dari sampel-sampel contoh tanpa membaca secara utuh dan sempurna. Al-Quran seperti susunan yang ada sekarang dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai ke An-Nas sudah valid, baku, tidak bisa diganggu gugat. Di mana? Fi lauhim mahfuz, berada di lauh mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, yang disentuh oleh para malaikat saja. Jin-jin setan tak dapat menyentuhnya. Mutahharun, para malaikat yang menyentuh. Berada di lauhil mahfuz. Lalu kemudian Al-Quran ini turun serentak sekaligus satu kitab, satu paket kepada Baitul Izzah, stasiun transmisi Baitul Izzah. Itu yang disebut Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan dia sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Serentak. Lalu kemudian dari Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah yang turun acak, tidak menurut susunannya, tapi turun menurut kondisi, situasi, dan keadaan saat itu. Kebetulan Nabi sedang duduk. Datang orang bertanya kepadanya, Yas'alunaka, ya Rasulullah, itu kan khamar itu kalau diminum sedikit kan nggak apa-apa. Banyak manfaatnya kalau kami jual khamar, kami dapat keuntungan. Turun ayat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang judi dan khamar dan judi. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah di dalam khamar dan judi itu ada dosanya, tapi ada juga manfaatnya. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi dosa negatifnya lebih besar daripada manfaat positifnya. Artinya apa? Turun ayat secara acak. Pada saat pagi turun surat Al-Ma'idah. Pada saat petang turun surat Al-An'am. Pada saat malam turun satu ayat dari surat. Lalu kemudian ketika Nabi akan meninggal dunia, Nabi haji pada bulan Zulhijjah. Meninggalnya pada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sebelum Zulhijjah ada Zulqa'dah, Syawal, Ramadan. Maka di Ramadan ini Jibril alaihissalam mengulangkan bacaan Al-Quran 2 kali khatam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan susunan yang pertama. Susunan pertama turun sekaligus ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah turun secara acak, tidak berurutan kepada Nabi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, tapi kemudian di akhir hayat Nabi dibacakan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar sesuai dengan susunan urutan yang ada. Kita lihat sekarang Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai ke An-Nas. Jadi jangan bayangkan ketika Nabi SAW meninggal dunia,
Lalu sahabat bingung kehilangan Quran di mana. Lalu kemudian Quran dikumpulkan dari pelepah korma, dari tulang onta, dari batu-batu, dari kertas-kertas ke klasik. Ini perlu diluruskan pemahaman tentang pemahaman. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ustaz, guru kami di sekolah mengatakan katanya Quran itu ditulis di pelepah korma, diambil dari batu-batu yang bulat, lalu kemudian dari tulang onta yang lebar, lalu kemudian disusun ditulis oleh Ubay bin Ka'ab, sekretarisnya Zaid bin Sabit, dan para penulis wahyu, jadilah Al-Quran. Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas sudah ada tersusun seperti yang kita lihat sekarang, tapi dalam bentuk hafalan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, sahabat Nabi, mereka hafal itu. Tapi bentuknya real nyata tidak ada. Apakah ada itu zaman sekarang? Ya. Ustadz punya buku baru? Ada buku baru saya. Mana Ustadz? Ada. Mana dia? Nih software. Hardware-nya? Belum. Software. Dalam bentuk soft copy. Dalam bentuk tulisan. Tapi dalam bentuk print? Belum. Begitulah lebih kurang. Al-Quran dalam bentuk hafalan ada di kepala mereka. Tapi dalam bentuk tulisan belum ada. Lalu kemudian terbunuhlah 70 penghafal Quran. Mati syahid saat memerangi seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kazzab. Maka datanglah Umar bin Khattab menghadap Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Khalifah Abu Bakar Siddiq, ini ketika kita memerangi nabi palsu Musailamah meninggal 70 penghafal Quran. Bagaimana kalau kita susun Al-Quran dalam satu buku kitab yang terlihat jelas bisa dipegang dibaca, karena kalau tidak nanti Quran ini akan hilang karena penghafalnya banyak yang meninggal dunia. Abu Bakar tidak mau, karena Nabi tidak pernah menyuruh. Kalau tidak dilakukan maka perbuatan ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, masuk neraka. Akhirnya Allah Ta'ala melapangkan dada Abu Bakar, menerima karena ada manfaat di balik itu. Maka Abu Bakar setuju, Umar pun setuju, dan mereka tinggal mencari anak muda yang cekatan untuk laksanakan ini. Maka siapa lagi kalau bukan seorang imam yang suaranya bagus, yang hafalannya banyak, Ubay bin Ka'ab, dibantu sekretaris. Lalu kemudian mereka susunlah kembali, diambil dari pelepah korma, di tulang onta, di batu, ditulislah menjadi satu mushaf. Akhirnya ada dua, satu dalam bentuk soft di kepala, satu dalam bentuk hard yang sudah ada print yang dicetak. Maka tidak ada kontradiktif antara susunan yang ada di Lauhil Mahfuz dengan yang ada sekarang. Tidak ada kontradiktif antara makna. Begitulah mukjizat-mukjizat. Apa yang dijelaskan ini hanya secuil dari sekian banyak keutamaan Al-Quran. Orang-orang yang mendalami akan berkata, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Tidak ada yang bisa menjamin sedemikian hebatnya kecuali memang dia datang dari Allah. Sesuai janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkannya, kami yang membacakannya, kami juga yang menjaganya. Bahwa Quran terjaga 1440 tahun, ya. Lalu apa yang kita inginkan? Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari yang ikut menjaga Al-Quran, dengan anak-anak kita para penghafal Quran, dengan kemampuan kita mendirikan pondok tahfiz Al-Quran, dan dengan sikap kita menghormati dan memuliakan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan terkait ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah itu katanya, Ustadz, tidak bisa tulis dan baca. Ya. Kita sebagai umat Islam, apakah makna dari tulis dan baca tadi? Sedangkan Rasulullah itu bisa mengasih arahan kepada sahabat. Bagaimana gitu tanggapan Ustaz? Yang mengatakan Nabi tidak bisa menulis dan membaca itu Allah dalam Al-Quran.
Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dia yang sudah mengutus seorang nabi kepada ummiyin, bangsa yang buta huruf, tidak bisa tulis baca, rasulan, seorang rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minhum. Rasul itu sama dengan mereka. Rasul yang diutus itu sama sifatnya dengan umatnya yang ada saat itu, tidak bisa tulis baca. Jadi kalau begitu Nabi tidak bisa tulis baca, ya, dan itu menjadi mukjizat. Tidak bisa tulis bacanya Nabi itu menjadi mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis baca, berarti yang dia sampaikan itu adalah apa yang pernah dia baca dari filsafat Yunani, dari peradaban Yahudi, tapi tidak ada yang mempengaruhi isi kepalanya, melainkan itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Adapun dia punya keahlian memimpin, memiliki kecerdasan yang luar biasa, maka banyak sekali orang yang tidak bisa tulis baca tapi hafal Quran. Ustadz, gimana orang tidak bisa tulis baca bisa hafal Quran? Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Juara musabaqah tilawatil Quran anak Indonesia umur 6 tahun sudah hafal Quran, belum bisa tulis baca. Artinya apa? Karena mereka menangkap dari pendengaran, ditangkap oleh akal yang kuat, maka ini tidak menafikan kehebatan, kecerdasan. Siddiq, jujur. Siddiq, amanah, orangnya amanah. Tabligh, menyampaikan. Fatanah, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jadi tidak bisa tulis bacanya Nabi Muhammad SAW, itu menjadi mukjizat untuk menafikan orang-orang yang mengatakan bahwa informasi yang ada dalam Quran begitu akurat, detail, jelimet, hebatnya itu tentang masa lalu, itu hanyalah copy paste dari informasi dari bangsa lain. Tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia dapat? Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.